Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan memaparkan bagaimana cara dari percobaan dengan judul pengaruh frekuensi terhadap panjang dan cepat rambat pada gelombang berjalan. Dengan anggota yaitu 1 Intanti, 2 saya sendiri Intan Arini, 3 Yuni Sandra, dan 4 Mita Salsabila Zahra. Tujuan percobaan yaitu untuk mempermudah penguasaan materi gelombang serta prinsip penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari, dan untuk mengetahui pengaruh frekuensi terhadap panjang dan cepat rambat pada gelombang berjalan. Selanjutnya mengenai dasar teori. Seperti yang kita tahu bahwasanya gelombang didefinisikan sebagai getaran atau osilasi yang merambat pada suatu medium atau tanpa medium dengan tidak disertai perambatan bagian-bagian medium itu sendiri. Besaran-besaran dalam gelombang yaitu ada 1 frekuensi adalah jumlah getaran yang terjadi atau dihasilkan setiap 1 detik. 2. Panjang gelombang adalah sebuah jarak selang satuan berulang dari sebuah pola gelombang. Dan yang ketiga ada cepat rambat gelombang yaitu jarak yang ditempuh gelombang pada tiap satuan waktu. Jarak ada A ke B itu setengah lambda, titik A ke titik C itu 1 puncak sama dengan setengah lambda. Mohon maaf, tadi titik A ke titik B itu 1/4 lambda, sedangkan titik A ke titik C itu setengah lambda. Kemudian titik C ke titik E itu setengah lambda, titik A ke titik E itu 1 puncak dan 1 lembah atau bisa dikatakan sebagai 1 gelombang. Dari titik B ke titik F itu jarak dari 2 puncak berdekatan sama dengan 1 lambda. Titik D ke titik H itu jarak dari 2 lembah berdekatan sama dengan 1 lambda. Selanjutnya mengenai gelombang berjalan, yaitu gelombang yang memiliki amplitudo tetap. Artinya, setiap titik yang dilalui gelombang, amplitudenya selalu sama besar. Amplitude pada tali digetarkan terus-menerus akan selalu tetap. Persamaan gelombang berjalan yaitu Y sama dengan plus minus A sin 2 pi kurung buka T per T besar atau tegangan plus minus X per lambda. Y sama dengan plus minus A sin omega T plus minus K kali X. Selanjutnya adalah hipotesis atau dugaan sementara dari praktikum kali ini, yaitu frekuensi mempengaruhi panjang dan cepat rambat pada gelombang berjalan. Jadi kelompok kami menduga bahwa frekuensi akan mempengaruhi panjang dan cepat rambat pada gelombang berjalan. Selanjutnya, untuk variabelnya bisa dilihat bahwa variabel bebasnya adalah frekuensi karena kita sedang mempengaruhkan frekuensi yang mempengaruhi ya. Kemudian variabel kontrolnya adalah amplitudo, redaman, dan tegangan. Sementara variabel terikat atau hasilnya adalah panjang gelombang dan cepat rambat gelombang. Selanjutnya, untuk alat dan bahan sendiri kami menggunakan simulasi sehingga dibutuhkan laptop atau komputer, kemudian alat tulis, kemudian webpad simulation. Nah, itu kalau tidak memiliki laptop atau komputer bisa menggunakan dengan handphone. Selanjutnya, nah, untuk cara kerja sendiri akan dijelaskan oleh Mbak Yuni.
Mbak Yuni sekalian dibuka pad-nya sekalian dan cara kerjanya. Nanti setelah pad-nya dibuka dan sudah selesai menjelaskan, langsung dibuka tabel pengamatannya. Dipersilahkan. Baik, untuk cara kerja yaitu membuka link di bawah ini. Masih di mute, Mbak Yuni. Oh iya. Kemudian kita klik tombol play. Kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Lalu yang selanjutnya kita pilih bagian osilasi. Kemudian pada bagian kanan ini kita pilih yang no end atau tidak berujung karena kita praktikum pada gelombang berjalan. Kemudian untuk damping atau redaman kita atur sebesar 0 atau tidak ada redaman. Lalu untuk tegangan talinya kita atur sedang. Kemudian aktifkan tanda rollers. Lalu kita restart dulu. Kita atur amplitudenya sebesar 1 cm. Kemudian untuk frekuensi kita menggunakan 4 jenis frekuensi yaitu 0,75 Hz, 1 Hz, 1,50 Hz, dan 2 Hz. Mohon maaf, untuk frekuensinya kita menggunakan 4, yaitu 0,75, 1, 1,75, dan 2. Yang pertama kita menggunakan frekuensi sebesar 0,75 Hz. Lalu kita klik tombol play untuk menggerakkan simulasinya. Setelah terbentuk gelombang, kita klik tombol play lagi untuk menghentikan pergerakan gelombang. Kemudian kita ukur panjang gelombang atau lambda dengan menggunakan penggaris. Panjang gelombang itu terdiri dari satu lembah dan satu bukit. Di sini kita peroleh hasil untuk frekuensi 0,75, yaitu panjang gelombangnya sebesar 5 cm. Kemudian yang kedua yaitu dengan frekuensi 1 Hz. Kita klik tombol play. Setelah terbentuk gelombang, maka kita klik tombol play lagi untuk menghentikan pergerakan. Lalu kita ukur panjang gelombangnya. Nah, di sini diperoleh hasil untuk frekuensi 1 Hz, panjang gelombangnya yaitu sebesar 3,8 cm. Kita restart. Lalu yang ketiga yaitu dengan frekuensi 1,75 Hz. Kita klik untuk menyalakan simulasinya. Setelah terbentuk gelombang, kita klik lagi untuk menghentikan pergerakan. Lalu kita ukur lagi untuk panjang gelombang, satu bukit dan satu lembah. Untuk frekuensi 1,75 Hz, kita peroleh panjang gelombang yaitu sebesar 2,5 cm. Kemudian yang terakhir, yaitu frekuensi 2 Hz. Kita restart dulu, lalu kita klik tombol play. Setelah terbentuk gelombang, kita klik lagi untuk menghentikan pergerakan. Kita ukur menggunakan penggaris panjang gelombangnya.
Dan di sini diperoleh hasil untuk frekuensi 2 Hz, panjang gelombangnya yaitu sebesar 2 cm. Nah, kemudian kita catat dalam tabel pengamatan. Nah, di sini tadi menggunakan amplitudo tetap yaitu sebesar 1, lalu frekuensinya kita menggunakan 4 variasi yaitu sebesar 0,75 Hz, 1 Hz, 1,75 Hz, dan 2 Hz. Kemudian untuk panjang gelombangnya tadi kita sudah memperoleh hasil. Untuk frekuensi 0,75 kita peroleh panjang gelombang sebesar 5, lalu untuk frekuensi 1 kita peroleh panjang gelombang 3,8. Kemudian untuk frekuensi 1,75 Hz, kita peroleh panjang gelombang sebesar 2,5. Lalu yang terakhir untuk frekuensi 2, kita peroleh panjang gelombang sebesar 2 cm. Lalu untuk cepat terlambat gelombang ini bisa dihitung menggunakan rumus lambda kali F atau panjang gelombang kali frekuensi. Dan diperoleh hasil sebesar ini. Demikian dari kelompok kami mengenai praktikum pengaruh frekuensi terhadap panjang dan cepat terlambat pada gelombang berjalan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.